One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan salah satu jinggang yang berlari dan terus berlari untuk melaporkan kabar penting di sana. Dan kabar penting itu adalah kekalahan prajurit surgawi yang kalah dari para asura. Semuanya ini gawat, Asura membantai kita di garda paling depan, ucap jinggang yang melaporkan itu sambil membawa bendera langit. Jadi begitu ya, garis depan kita sudah dibaku hantam oleh para Asura itu, ucap tetua langit yang mendengarkan hal itu. Tetua, gawat, ini masalahnya sangatlah besar sekali. Garis depan kita benar-benar diobrak-abrik oleh para Asura itu. Aku saja sampai datang ke sini dipaksa mundur oleh yang lainnya. Yang paling parahnya kita dibantai dari dua titik, yang dipimpin langsung oleh Raja Tangisan dan juga Raja Asura Rau. Garda garis depan kami hancur dan kacau balau. Kami sungguh sangat kewalahan di sana. Aku kembali ke sini sekalian ingin mencari tahu kenapa ini bisa terjadi kepada pasukan langit. Kenapa kita bisa kalah dari berbagai lini? Pertanyaanmu itu hanya bisa dijawab oleh Dewa Guan Yin yang memimpin perang ini, ucap tetua itu. Hah? Dewa Guan Yin? Ucap jinggang yang gendut itu. Sementara itu, Shin pun berpindah ke kolam pemandian para prajurit langit, di mana para prajurit langit sedang menceritakan kondisi yang sangat menyedihkan di garda paling depan. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya aku sendiri tidak begitu suka dengan instruksi ini, karena menurutku rencana ini seperti sama saja dengan bunuh diri untuk prajurit langit. Andai saja perang kali ini dipegang pemimpinnya langsung oleh Dewa Erlang, pasti dia sikap dan tahu harus berbuat apa sekarang. Dan dia juga pasti turun tangan di garda paling depan. Sial, bukan hanya pemimpin kita saja yang tak becus memakai strategi perang, tapi keempat Raja Asura itu juga sangatlah kuat dan gila kekuatannya. Di saat mereka berbicara seperti itu, tiba-tiba seseorang pun berkata, "Hah, apa kau bilang? Aku tak becus memimpin kalian?" Hah, bukankah dia Dewa Guan Yin? Sejak kapan dia di sini? Aku dari tadi mandi di sini. Jika kalian tak mengerti, sebaiknya kalian diam saja. Kalian semua aku turunkan pangkat kalian ke kelas 3, ucap Dewa Guan Yin sambil pergi dari tempat itu. Tunggu Dewa Guan Yin, jelaskan padaku apa rencanamu, ucap prajurit itu yang tak terima. Kau tahu Dewa Guan Yin, sudah banyak sekali prajurit langit yang mati begitu saja, dan kami di sini seakan-akan bunuh diri dari perang kali ini. Jadi itu sangat wajar jika kami menanyakan hal itu padamu, ucap prajurit yang kesal itu. Kau tahu sebenarnya tidak ada yang salah dari rencanaku jika kalian melakukannya dengan sangatlah baik. Dengarkan aku, kuturunkan kelasmu menjadi kelas 1. Yang lainnya tetap di kelas 3, ucap Dewa Guan Yin sambil pergi dari sana. Sial, kenapa dia bilang seperti itu? Kenapa Dewa Guan Yin dipilih menjadi pemimpin perang saat ini? Apakah karena perang kali ini di bawah Dewa Langit dan juga para Asura, yang hanya Dewa Guan Yin lah yang bisa mengimbangi kekuatan mereka semua? Kemudian perang pun berlanjut sampai beberapa bulan lamanya, di mana pasukan langit mengalami kekalahan dan terus terdorong mundur oleh para Asura. Bahkan Raja Asura Badi pun berkata, jika pasukan langit ini terlalu percaya diri, apakah kalian pikir dengan kekuatan seperti ini kalian bisa melindungi istana kalian? Sungguh sangat konyol sekali. Semuanya, ayo kita bergerak, jangan kasih napas untuk mereka, ucap Raja Asura Badi. Sementara itu di sisi lain Raja Asura Karakata berkata, apakah benar kekuatan istana langit yang sekarang tidak sama dengan yang dulu? Karena perpecahan mereka baru-baru ini. Jujur saja jika mereka lemah seperti ini akan sangat membosankan, ucap Karakata. Kalau dilihat-lihat sepertinya istana langit saat ini begitu kacau sekali ya. Lalu Karakata pun dan pasukannya pun bergerak terus menekan istana langit di sana. Burung-burung hitam pun berterbangan di sana dan menghancurkan kubu depan dari pasukan langit ini. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah kepada tetua yang sedang komplain, yang tak terima dengan hasil perang ini.
kepada Raja Timur. Hei Raja Timur, apa-apaan ini semua? Kenapa pasukan kita bisa kalah seperti ini? Sebaiknya ganti posisi komandan sekarang sebelum semuanya terlambat. Hei, kalian tenang dulu ya, ucap Raja Timur. Kalian jangan khawatir dengan hal ini. Aku jamin tidak akan ada satupun Asura yang datang dan menginjakan kaki mereka di sini, ucap Raja Timur. Kau yakin Raja Timur? Ya, aku yakin. Aku menjamin semua itu kepada kalian. Jadi kalian tenanglah, ucap Patua Timur itu. Sementara itu, Sintian di dalam kastilnya sedang mencoba pedang emasnya. Seakan-akan dia sedang cemas gitu ya kan di sana. Lalu Patua Timur pun berkata dan menghampirinya. Sintian, jika kondisi perang saat ini sangatlah tidak menguntungkan dan benar-benar kacau sekali. Semua tetua memintaku untuk menggantikan posisi pemimpin perang saat ini karena begitu banyak sekali para prajurit yang mati sia-sia di sana. Hei sahabatku, sebaiknya kau hargailah keputusanku ini. Aku begitu yakin dengan kepemimpinannya Dewa Guan Yin, ucap Sintian. Selagi istana langit ini berdiri di hadapan kita, maka disitulah ada yang namanya kedamaian dan keadilan, ucap Sintian. Sementara itu, di sisi lain, di tempat kediaman Dewa Guan Yin, di mana dia sedang minum teh kesukaannya, tiba-tiba datanglah seseorang, yaitu Dewa Erlang, yang menemui Dewa Guan Yin ke tempat kediamannya, yang ingin minum satu kali saja dengan Dewa Guan Yin ini. Mereka pun minum bersama-sama di sana. Dewa Erlang pun menjelaskan keadaan yang begitu mengenaskan dari garda paling depan. Dewa Erlang pun meminta solusi kepada Dewa Guan Yin. Akan tetapi Dewa Guan Yin pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk Dewa Erlang dan yang lainnya. Sampai-sampai Dewa Erlang pun memohon kepada Dewa Guan Yin untuk berhenti menjadi pemimpin perang ini. Akan tetapi Dewa Guan Yin pun hanya terdiam di sana. Sementara itu di sisi lain, Raja Asura Rau sedang menunggangi nangganya dan bersiap-siap untuk baku hantam melawan para pasukan langit sendirian. Raja Asura Rau pun mengeluarkan kedua pedangnya yang membuat pasukan langit itu ketakutan di sana. Raja Asura Rau ini pun benar-benar sudah siap untuk barbar di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.